Assalamualaikum para pecinta channel dakwah dan majelis ilmu MUI SKI Sidoarjo dimanapun Anda berada, baik di Jakarta, NTT, Makassar, Jawa, Aceh, Malaysia. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan dan khususon jamaah MUI yang saya hormati. Jumpa lagi dalam kajian rutin Kitab Rasmul Bayan yang diasuh oleh Al Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang Allah dengan berbagai sifatnya, dan banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Secara ringkas, dalil nakli memberikan bukti tekstual dari sumber otoritatif atau wahyu, sementara dalil sejarah memberikan bukti empiris historis melalui pengamatan atas peristiwa dan kecenderungan peradaban manusia. Mari kita simak saja kajian kitab ini secara lengkap yang akan mengupas bukti keberadaan Allah melalui dalil nakli dan dalil sejarah. Subscribe dulu channel ini sebelum melanjutkan, dan follow medsos kami di Instagram dan di Facebook SKI Sidoarjo. Semoga membawa keberkahan dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma manhim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahmi dan masjid taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan ya, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan yang pada malam hari kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan bersama keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya salam dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pelanjutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti salah beliau, kemudian dianggap sebagai umat beliau, dan nantinya kita mendapatkan syafaat utmah dari beliau subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita juga mohon kepada Allah ya, karena kita sakit pun kita ada di masjid yang mustajabah, yang doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah SWT, yang doa-doa kita itu senantiasa diaminkan oleh para malaikat, apalagi ini di musim hujan ya. Allahumma syajiban nafi'an. Jadi ini satu hal yang luar biasa, maka tentunya kita mohon kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra-putri kita semua. Amin. Tentunya kita juga mohonkan kepada Allah kepada keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ya, kita mohonkan kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusannya buat kita semua, Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih melanjutkan
yakni materi al-adillah ala wujudillah, yakni bukti keberadaan Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah ini ya, kemarin telah kita bahas bahwa sesungguhnya tanpa kita sadari ya, kita telah menyaksikan keberadaan Allah itu luar biasa ya. Kita lihat hujan barusan kita rasakan, kemudian matahari yang senantiasa terbit dari timur sampai ke barat ya, dia baru rutin gitu ya. Kemudian gemerlap bintang, indahnya bulan dan sebagainya, itu semua merupakan betapa wujud Allah itu ada gitu ya. Kemudian kita pahami ya bahwa wujud Allah itu bisa kita buktikan dengan beberapa hal. Di antaranya yakni bukti fitrah, itu yang pertama. Yakni di mana bukti fitrah ini kemarin kita bahas bahwa sesungguhnya secara fitrah semua manusia tanpa kecuali mereka mengakui keberadaan Allah SWT. Itu dibuktikan saat ditanya orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah, gitu ya. Kemudian bahkan kita perhatikan tokoh yang paling fenomenal ya, yakni Fir'aun pun begitu di ujung kematian dia juga mengatakan dengan satu kalimat, qalu amantu bi rabbi Musa wa Harun. Jadi dia mengatakan aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Atau bahkan di beberapa yang lalu Raisa Gorbachev ya, yang dia tokoh komunis gitu ya. Begitu ada satu ancaman dia, karena pada itu cuman atraksi gitu ya. Ada satu pesawat yang mendekati dia, semakin dekat yang muncul adalah oh my God gitu. Jadi dia sadar betul di situasi seperti itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhan gitu ya. Artinya secara fitrah semua orang mengakui siapapun dia ya keberadaan Allah. Baik, kemudian yang kedua yakni bukti indrawi. Ini kita bisa saksikan dengan mata kepala kita sendiri ya, dengan telinga kita bisa mendengarkan banyak sekali kisah-kisah atau bahkan yang bisa dengarkan. Kemudian dengan rasa kita juga bisa menentukan bahwasanya Allah ada di sekitar kita, bahkan Allah ada dalam diri kita gitu ya. Saat kita perhatikan proses penciptaan manusia, kemudian fisik kita sendiri, di dalamnya ada jantung, ada paru-paru ya yang begitu konsisten gitu ya. Itu menunjukkan betapa yang menciptakannya adalah yang maha konsisten gitu ya. Kemudian yang ketiga yakni bukti rasionalitas kita ya. Jadi kemarin kita bahas betapa dalam surat An-Naba itu Allah tunjukkan yakni bumi dihamparkan ya, kemudian gunung dipasak ya. Kemudian malam ya menjadi selimut dan sebagainya. Itu semua adalah menunjukkan betapa secara rasional ya, bahkan kita bisa perhatikan, kita lemparkan sesuatu ke atas jatuh, itu juga rasionalitas kita ya. Kemudian bahkan kalau kita perhatikan rambut ini kalau tidak dipotong sebulan tuh kelihatan panjang tuh, tadi gigi nggak pernah dipotong. Ini sebuah kisah-kisah rasionalitas yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga Bapak Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan yakni bukti yang keempat gitu ya. Di mana di sini yakni bukti terkait dengan nakli, yakni dalil-dalil dari Allah SWT. Bapak Ibu Allah, jadi kalau kita bicara terkait dengan keberadaan Allah, ya keberadaan Allah, maka tentunya kita juga harus tahu dari mana kita ingin mengetahui sesungguhnya dalil-dalil yang benar-benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalaupun seringkali kalau kita menggunakan akal kita ya, itu muncul kebenaran-kebenaran yang nisbi ya. Jadi benar karena PDW, benar karena wong akeh gitu ya. Atau yang kita inginkan adalah benar kang sejati. Yang benar kang sejati inilah yang sesuai dengan dalil-dalil atau bukti-bukti nakli dari Allah SWT. Dari mana? Yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ini yang harus kita perhatikan. Sehingga banyak sekali Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, misal di dalam surat An-Nisa ayat 82 misalnya, Allah berfirman, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi Bapak Allah, ini beruntung buat kita semua yang terus membaca Al-Quran gitu ya. Maka kita tidak mendapatkan sedikit pun pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran. Dia bahkan kalaupun ada orang yang mencoba merubahnya sebagaimana terhadap kitab-kitab yang lain, maka Allah menjaganya. Inna nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Ya sungguh aku yang telah menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Jadi kita masih ingatlah beberapa waktu yang lalu ya, ada orang yang mencoba menghilangkan satu hurufnya atau bahkan satu katanya.
itu pasti ketahuan, ya. Bahkan Bapak Allah, kalau kita coba cermati di dalam misal surat ke-17 ya, coba kita perhatikan. Surat ke-17 berarti surat Isra ya, Al-Isra ya. Ayat ke-88 misalnya ya. Ya. Bagaimana di sini Allah ingatkan pada kita semua, bahkan Allah tantang itu manusia dan jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu. Katakanlah ya, kul katakanlah, la in istama'atil insu wal jinnu. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, jika manusia dan jin berkumpul semuanya gitu ya. Untuk apa? Ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. Ya, mereka berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Serupa, cuma satu ayat saja misalkan, atau satu kalimat saja gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahiran. Ya, maka mereka tidak akan pernah dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Jadi tantangan Allah itu benar-benar menunjukkan bahwasanya bahwa bangsa jin dan manusia ini bisa berkumpul gitu ya. Kemudian mereka ingin membuat satu ayat Al-Quran. Kita masih ingat kemarin ya betapa Musailamah Al-Kadzab gitu ya, di kisah sebelumnya. Begitu Amr bin As ditanya, wahai Amr bin As, Amr belum masuk Islam gitu ya. Apa yang kabar terbaru apa dari sahabat Muhammad gitu ya. Bahkan disebutkan sesungguhnya Muhammad baru saja mendapatkan wahyu gitu ya. Satu wahyu kalimat yang pendek tapi maknanya luar biasa. Apa itu? Yang wal asri kan gitu ya. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kan ya. Ini kemudian Musailamah Al-Kadzab mengatakan kepada Amr bin As, dia mengenangkan ke atas gitu, terus menyampaikan, aku juga barusan terima wahyu gitu ya. Dia mencoba membuat satu kalimat, satu ayat yang menyerupai ini, tapi jadinya lucu gitu ya. Sehingga yang disampaikan sama Musailamah Al-Kadzab ya, wahai kelinci, demi kelinci, engkau bertelinga lebar gitu ya. Kemudian perutmu besar dan seluruh tubuhmu ringkih gitu ya. Jadi dia mencoba membuat satu ayat untuk menyerupai surat Al-Asr itu yang tentunya sangat tidak mungkin bisa disepadankan. Maka saat itu Musailamah Al-Kadzab bertanya pada Amr bin As, yang Amr bin As saat itu belum masuk Islam. Wahai sahabatku Amr bin As, bagaimana dengan apa yang telah saya sampaikan tadi? Ayat wahyu yang telah aku terima, katanya Musailamah Al-Kadzab. Apa jawabnya Amr bin As? Sesungguhnya engkau juga tahu bahwa engkau adalah pendusta. Nyampaikan ya. Ini subhanallah. Jadi Amr bin As ini sahabatnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi baik, sesungguhnya saat manusia dan jin ini ingin membuat satu ayat yang menyerupai Al-Quran, mereka tidak akan pernah mampu gitu ya. Baik Bapak Allah, maka disebutkan di sini dalil nakli adalah dalil-dalil yang berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah ya, yakni dalil yang berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah, yang juga merupakan dalil yang sangat jelas untuk membuktikan keberadaan Allah SWT karena dari Allah. Jadi yang bisa pastikan Al-Quran dari Allah, wahyu pun juga dari Allah, ada hadis pun dari Allah, hadis dari Rasulullah, tapi itu ada wahyu Allah juga. Maka bisa dipastikan apa yang tertuang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu pasti dari Allah SWT, dari sumbernya, sehingga itu memberikan satu gambar bahwa itu keberadaan Allah SWT. Bapak Ibu Allah, bahkan dikatakan semua firman Allah adalah bukti adanya Allah. Ya, jadi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, kalau kita cermati lebih dalam lagi ya. Begitu Allah awali dengan satu ayatnya ya, dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Al-Qur'an. Ya, yang tiada keraguan di dalamnya. Hudzal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, yakni mereka yang mengimani yang gaib, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Ya, dan mereka yang mengimani apa yang diturunkan kepada dia dan diturunkan sebelum dia.
ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang mendapatkan satu kemenangan. Ya subhanallah ya. Ini Allah SWT memberikan satu gambaran terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Atau bahkan yang seringkali kita baca bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk buat orang muttaqin saja, tapi juga petunjuk manusia. Alladzi ja'al Qur'an fi syahr Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Hudal linnas, menjadi petunjuk buat seluruh manusia. Ya, hudal linnas ya. Jadi menjadi petunjuk buat manusia, yang artinya siapapun orang yang mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia akan pasti mendapatkan petunjuk. Sehingga Allah, kalau kita perhatikan para mu'allaf itu ya, yang semula mungkin dia ingin mencari kelemahan Al-Quran, yang muncul adalah mendapatkan satu hidayah dari Allah SWT. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Ya, termasuk juga para sahabat dulu juga ngatan ya. Begitu mereka mencoba mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran, maka yang dipastikan dan mendapatkan satu kemuliaan. Sehingga rugilah kita sebagai orang yang telah beriman, kemudian tidak mentadaburi Al-Quran, sehingga kita tidak mendapatkan petunjuk di dalamnya. Jadi sehingga Allah, mari kita kuatkan niat kita bahwa sesungguhnya tiada hari tanpa membaca Al-Quran, itu minimal. Atau tiada hari tanpa kita membaca terjemah Al-Quran ya. Saya dulu pernah matur datang Abah Mukhlas ya. Jadi sebaiknya kalau di grup ini ya, atau mungkin grup sendiri itu ya, jadi selain khotbil Quran ya, itu juga kalau bisa terjemah Al-Quran. Mungkin satu hari satu halaman is oke, nggak apa-apa gitu ya. Atau satu hari satu lembar misalnya itu penting Bapak Ibu. Itu menunjukkan betapa kita ingin senantiasa dekat dengan Allah. Kita ingin senantiasa dicintai Allah dengan apa? Dengan cara kita membaca surat-surat cintanya Allah, yakni Al-Quran Karim. Jadi sehingga Bapak Ibu, ibunya ya, Imam Asy-Syafi'i itu pesan pada beliaunya, wahai putraku, iqra'il Quran, baca Al-Quran, ka'annakal Quran munazzala ilaika. Wahai putraku, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Ya gitu nggih. Makanya ini jadi pertanyaan kita, kira-kira kita sudah baca Al-Quran rutin belum gitu ya. Ini baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, disebutkan bahwa semua firman Allah tentunya dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu semua adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu semua menunjukkan bahwa sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga Bapak Ibu Allah, manakala keberadaan Rasulullah itu juga sebagai petunjuk adanya Allah. Ya, otomatis Rasulullah juga apa yang beliau sampaikan itu pasti juga bersumber dari Allah, dan mengarahnya juga ghayahnya, tujuannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah berupa Al-Quran itu dapat dijadikan dalil atau bukti atau hujjah atau argumen bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Jangan baca aja surat apapun ya, pasti di situ akan kita dapatkan satu pelajaran yang mengarah kepada Allah sebagai Sang Maha Pencipta, Allah sebagai sang Maharaja itu ya, Allah sebagai Maha semuanya gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam ya. Semuanya kita akan dapatkan saat kita mencoba memahami dan baca Al-Quranul Karim. Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan mereka yang tidak membaca Al-Quran, mereka yang tidak membaca Al-Quran tidak akan mungkin bisa memahami Allah. Jadi karena kita mengetahui bahwasanya dalil nakli atau hujjah atau bukti nakli tadi itu bisa menjadikan satu kesimpulan buat kita, mereka atau siapapun yang tidak membaca Al-Quran maka tidak akan pernah mungkin akan memahami Allah. Sehingga kalau kita ingin dicintai Allah ya, qul in kuntum tuhibbunallah ya, katakanlah kalau kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni, bahasa Allah, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Nah ini kalau misalnya nggak pernah kita baca di Al-Quran, mana mungkin kita akan mengenal Allah dengan benar gitu ya. Sama dengan jenengan tidak mungkin akan mencintai istri atau pasangan ini, bapak istri mencintai suami, kalau kita tidak memahami betul. Misal kita cuek sama pasangan kita, tidak akan pernah kita akan memiliki cinta yang sesungguhnya. Dan Allah
itu bisa kita cintai dengan cara apa? Dengan kita senantiasa membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Karim. Yang tentunya Bapak Allah, kalaupun mereka tidak membaca Al-Quran, selain tidak mungkin memahami Allah, maka juga tidak akan mungkin meyakini keberadaan Allah. Jadi jelas Bapak Allah, ini sehingga yang menjadi penguatan pada kita bahwa sesungguhnya marilah kita senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran. Marilah kita senantiasa bersendagurau gitu ya, dengan Al-Quran. Marilah kita senantiasa bermesraan dengan Al-Quran. Karena di situ nanti kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Allah, kemudian yang terakhir yang keenam, bukti at-tarihi, yakni sejarah. Jadi untuk mengenal Allah atau mengetahui keberadaan Allah atau kita meyakini keberadaan Allah, maka kita bisa menggunakan ad-dalil at-tarikh, yang bukti sejarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukti sejarah ini atau bukti tarikh ini ya adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di atas bumi. Salam Bapak Ibu. Jadi bukti sejarah adalah dalil atas kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di atas bumi ini. Bapak Allah, ini kalau kita perhatikan mulai peristiwa Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan saat ini itu banyak sekali kisah-kisah yang kita dapatkan, sehingga terlalu banyak sejarah tentang kebebasan, tentang kehebatan Allah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi betapa tidak Allah begitu menciptakan Nabiullah adalah dan kun fayakun, jadilah maka jadilah, dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mengetahui Nabiullah Adam alaihissalam ya, berarti beliau diciptakan tanpa ayah dan ibu gitu ya. Kemudian kelihatan kesepian ya, butuh sakinah, sebuah ketenangan, Allah ciptakan ibunda Hawa. Dan seterusnya, sehingga akhirnya kemudian dengan satu kisah yang kita semua tahu, beliau dikeluarkan dari surga ya, kemudian baru dikembangbiakkan. Jangan bayangkan ya, jadi beliau selama di surga tidak pernah bisa menghasilkan sebuah keturunan, tapi begitu diturunkan ke bumi Allah buat sedemikian rupa sehingga beliau bisa memiliki keturunan. Padahal tidak ada orang lain di dunia ini kecuali beliau berdua. Itu contoh ya. Kemudian kisah berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya itu ya, betapa beliau setelah ini ya berjuang dengan Naja Namrud nih, kemudian dia menggempur berhala-berhala tersebut ya, kemudian disisakan satu berhala yang besar ya untuk menguatkan logika terkait dengan mematahkan Tuhan-Tuhan mereka. Sehingga saat mereka mengatakan, wahai Ibrahim, siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Ya tanya sama dia, ini yang paling besar. Ini kan Tuhan begitu ya. Logika sedikit, kemudian akhirnya si Raja Namrud dan yang lainnya mengatakan, ya mana mungkin dia kan bernama tidak cocok. Dari peristiwa itu akhirnya Nabi Ibrahim AS kita semua tahu beliau dibakar gitu ya. Tapi bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memerintah kepada kunar berduni. Jadi wahai api, jadilah engkau dingin. Itu perintah Allah. Ini contoh-contoh yang begitu luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian kalaupun kita bawa lagi kepada kisahnya Nabi Musa alaihissalam misalnya ya. Jadi mulai karena saat itu era-era sihir, maka beliau diberikan kekuatan Allah dalam mukjizatnya dengan tongkat yang berubah menjadi ular misalnya ya. Itu semua yang dilakukan atas izin Allah, atas perintah Allah. Begitu juga pada saat dia Nabi Musa alaihissalam dengan para pengikutnya ini, kemudian dia terjebak ya, di depan ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Fir'aun misalnya. Lagi-lagi Allah menunjukkan kekuasaannya, memerintahkan kepada Musa untuk memukul tongkatnya sehingga terbelahlah lautan tersebut. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, kisah-kisah seperti ini itu bisa menguatkan kita bagaimana di situ ada kekuatan Allah. Artinya secara logika, kalau tidak ada campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Maha
dahsyat tadi tidak mungkin itu bisa selamat. Ya kan? Jangan bisa bayangkan depan ada lautan, belakang ada tentara Firaun. Yang ini tujuan cuma membunuh. Atau kisah yang lain misalnya, orang tuanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud misalnya ya. Yang saat itu orang-orang Israel ya, setelah sepeninggal Nabi Musa ini mereka mulai meninggalkan agamanya sehingga didatangkan penguasa yang zalim. Sinten raja sinten iki? Yang badannya besar. Jalut ya. Jalut atau Talut? Jalut ya. Jadi ada raja Jalut yang dia ini adalah raja karena orang-orang Israel ya. Bani Israel yang begitu ditinggal Nabi Musa alaihissalam ini belum meninggalkan agamanya dengan kehidupan yang berjula seperti sekarang. Maka Allah Allah takdirkan Raja Jalut yang begitu bengis dan sebagainya, dibunuh di mana-mana. Sampai akhirnya salah satu nabi mereka memohon pada Allah untuk dipilihkan pemimpin. Maka Talut yang jadi pemimpin. Dalam peperangan secara logika juga kita jumpai nggak mungkin menang gitu ya. Sehingga di kisah saya itu ada seorang anak muda, anak kecil bahkan gitu ya, yang namanya Daud, yang bisa membunuh Raja Jalut. Ini lagi-lagi Bapak Ibu Allah, kisah-kisah seperti ini tanpa campur tangan Allah tidak akan mungkin bisa terjadi. Ini sejarah. Gitu ya. Kemudian kisah yang lebih spektakuler lagi, yakni kisahnya Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam kita juga dapatkan bahwa kita harus yakini saat ini beliau masih hidup ya. Yang nanti beliau akan diturunkan lagi ke bumi dalam rangka untuk untuk mengalahkan Dajjal. Yang saat itu kita tahu betapa luar biasa baiknya Nabi Isa alaihissalam ya. Sehingga mendapatkan kecintaan yang luar biasa, tetapi ada yang mengkhianati. Ada yang mengkhianati sampai sebenarnya kalau saat itu tidak ada campur tangan Allah ya pasti beliau akan ketangkep karena sudah terpepet di satu tempat gitu ya. Yang ini udah pasukan Romawi ya. Ya akhirnya yang terjadi apa? Allah menyerupakan yang berkhianat tadi, Yudas Iskariot menjadi serupa dengan dia. Dan tidak mungkin akhirnya di waktu yang sama ada dua Nabi Isa gitu ya. Satu Nabi Isa yang sesungguhnya, satu Nabi palsu yakni Yudas Iskariot tadi. Maka Allah angkat Nabi Isa alaihissalam, nanti ada tugas lain dan Yudas Iskariot yang diserupakan Nabi Isa yang disalib itu. Jadi Allah ini lagi-lagi itu adalah campur tangan Allah SWT dan punyanya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ya kita tahu kisahnya begitu luar biasa gitu ya. Ada beberapa kisah-kisah yang menarik, kita ambil aja kisah yang begitu spektakuler, yakni kisah Isra dan Mi'raj. Ya, jadi beliau di waktu-waktu yang benar-benar saat itu ini ya. Kalau kita belajar Isra Mi'raj itu kisahnya saat paman beliau yang melindungi wafat ya. Istri beliau yang melindungi wafat gitu ya. Beliau benar-benar dalam kondisi yang sedih ya. Maka Allah hibur dan hiburannya adalah Isra Mi'raj gitu ya. Ya, jadi di saatnya satu malam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ini dengan fisiknya berarti gitu ya. Di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah secara langsung. Untuk mendapatkan perintah sholat yang kita laksanakan saat ini. Bapak Ibu Allah, ini penting buat kita pahami secara benar gitu ya. Kenapa pada saat itu ditempuh dalam satu malam gitu ya? Sehingga secara logika saat ini pun sebenarnya logika itu juga masih sulit kita terima secara logika. Itu kalau tidak ada campur tangan yang maha perkasa, yang maha kuasa, tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga saat itu sempat menjadi satu cara gitu ya, satu kesempatan orang-orang kafir Quraisy untuk mendowngrade ya. Downgrade itu untuk melemahkan orang-orang beriman gitu ya. Ini loh Muhammad melakukan sesuatu yang gak logis gitu ya. Sehingga yang muncul ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang orang muslim yang lemah secara ekonomi, sosial dan sebagainya, dia cenderung diam,
tidak berani bersuara. Ya, maka mereka melihat ada satu tokoh sentral yang nantinya, jangan bayangkan Rasulullah sudah ditinggal paman beliau, ditinggal istri beliau. Ini ada satu lagi yang tokoh sentral yang begitu berkuasa, yang secara finansial sangat bagus, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar saja. Maka orang-orang kafir Quraisy, gitu ya, itu mendatangi Abu Bakar. Ini kesempatan ini untuk memisahkan Abu Bakar dengan Muhammad. Bapak Ibu Allah, ini yang perlu kita tiru betapa sikapnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka berbondong-bondong menjumpai Abu Bakar. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saudaramu, temanmu loh, teman karibmu itu loh, barusan cerita, ya, katanya gitu, semalam dia telah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi dari Mekah ke Yerusalem, ya, ke Palestina sekarang ini, ya, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Aqsa dan balik ke Masjidil Haram dalam satu malam. Jangan bayangkan, Bapak Allah, yang lain, umat muslim yang lain itu butuh bukti. Kalau orang kafir butuh bukti itu wajar. Orang muslim yang lain butuh bukti. Sehingga saat itu Rasulullah benar-benar ditanya, kalau benar semalam kamu itu melakukan perjalanan dari sini ke sini, gitu ya, atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ditanya ada berapa tiang di Masjidil Aqsa. Kemudian ada kafilah dagang, ya, yang melewati wilayah itu. Itu Rasulullah semua tahu, karena memang beliau melaksanakan betul malam itu. Ada sekian dan bahkan beliau bisa besok nanti yang akan datang lebih dulu itu kafilah ini. Ini itu membuktikan bukan hanya kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi kepada kaum muslimin yang sempat ragu bahwa Rasulullah itu membuktikan apa yang beliau sabdakan itu adalah satu kebenaran. Tetapi Abu Bakar, Bapak Ibu, Abu Bakar tidak butuh itu semua, karena dia yakin keberadaan Allah SWT. Dia mengenal betul ma'rifatullah. Ya, dia meyakini betul keberadaan Allah yang maha segala-galanya. Ya, maka menjawab Abu Bakar, wahai Abu Jahal, gitu ya, mungkin gitu ya bahasanya, apapun yang tersampaikan dilontarkan oleh sahabatku, aku pasti meyakininya. Bahkan lebih dari itu, baca. Kalaupun kau menyampaikan lebih dari itu, katalah misal gitu ya, misal ya, yang katanya tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha kemudian turun lagi, yang semalam katanya, kalaupun beliau mengatakan itu 1 jam, aku percaya. Mungkin bahasa ekstrimnya gitu ya. Jadi Abu Bakar sampai mengatakan seperti itu. Jadi artinya kalaupun kamu kalau keluar dari lisan Muhammad Rasulullah, lebih dari itu saja aku percaya, apalagi cuma seperti itu. Makanya beliau digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi ini kisah Bapak Ibu, ya. Dan kisah-kisah ini menjadikan satu bukti keberadaan Allah dan yang Maha Kuasa. Gitu, baik. Bapak Ibu Allah, ya. Sehingga kita pun juga bisa merasakan saat ini, ya, kita sendiri kalau keberadaan hujan misalnya kemarin, ya, kalau kita kan hal seperti itu, ya. Atau bahkan kita kadang bagaimana Allah juga memberikan ketenangan dalam diri kita karena amalan-amalan kebaikan kita, misal dan sebagainya, gitu ya. Banyak ada satu nasihat Bapak Ibu, kenapa saya seringkali musuh kita itu kita sering congkreh itu dari orang yang tercinta kita. Menurut saya, Bapak Ibu, Pak Iwan ngerasakan, kadang seringkali malah rame sama istri gitu, ya, dibandingkan dengan orang lain. Dengan kata lain, kalau sama orang lain berburu selesai gitu. Dengan istri kata ini gitu, ya. Ternyata Bapak Ibu, ini pendapat ulama itu ini menunjukkan Allah itu apa? Cemburu sama kita, gitu ya. Allah itu cemburu sama kita karena kita mencintai istri kita, gitu ya. Benar, Allah tidak mau itu kalau sampai melupakan Allah, gitu ya. Maka akhirnya Rasulullah mengingatkan sama kita, jadi kalau kalian ingin tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang tercinta kita, maka jagalah hubungan dengan Allah. Katanya, jadi baik. Bapak Ibu Allah, kemudian dikisahkan dalam kitab ini yang berbagai mukjizat yang diperlihatkan oleh para rasul, ya, tadi ceritakan tadi, juga suatu cerita tersendiri tentang keagungan Allah sebagai penciptaan. Ya, di dalam Al-Qur'an juga banyak kisah-kisah, cerita-cerita
dan peristiwa-peristiwa yang memberikan ibrah atau pelajaran serta contoh bagi kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi Bapak Allah, jadi kalaupun misal kisah Rasulullah itu banyak sekali. Saat Rasulullah lagi khutbah Jumat gitu ya, ada penduduk dari satu tempat jauh gitu ya, di tengah khutbah langsung ngacung gini, ya Rasulullah, tempat kami ini kekeringan, hewan-hewan pada mati gitu ya, tanah-tanah kami pada retak gitu ya, maka mohonkan pada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah ya. Jadi kemudian Rasulullah berdoa di sela-sela khutbah beliau. Oke. Rasulullah berdoa di sela-sela khutbah beliau, dan ternyata kalau mungkin saat itu ada WA, mungkin langsung ada kabar ya, alhamdulillah sudah hujan gitu di tempat sana. Ya. Sehingga Rasulullah berdoa, dan saat itu juga turun hujan di wilayah yang tempat sahabat memohon pada Allah tadi. Begitu selesai dia pulang, ternyata sudah udah deras dan sebagainya. Laki-laki ini semua Bapak Ibu ya, ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh makhluk apapun tanpa campur tangan Allah. Maka tentunya kita juga sadar betul gitu ya, kita juga tidak akan pernah menyelesaikan seluruh urusan kita tanpa campur tangan Allah. Maka kita harus senantiasa mohon pada Allah, kita yakin betul dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah ya, jadi ada beberapa ayat ya yang perlu kita perhatikan di sini ya. Misal di surat Al-Imran ayat 137 ya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Ya. Demikian juga itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah ya. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah atau pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Semua kisahnya pasti benar dan pasti terjadi. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, inilah kisah-kisah yang dengannya kami Allah teguhkan hatimu. Dan di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Insyaallah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun 4 bukti tadi ya, 5 bukti keberadaan Allah itu sudah kita pahami, yakni bukti fitrah, kemudian bukti indrawi atau hissi, kemudian bukti akli atau rasional, bukti nas Allah Al-Quran dan As-Sunnah, dan bukti dalil atau tarihi atau sejarah tadi. Saat itu kita miliki Bapak Ibu, itu mestinya itu akan menjadikan kita memiliki ma'rifah Allahiyatillah. Ya, kalau 5 bukti ini kita pahami betul, maka mestinya kita akan memiliki sebuah ma'rifah, yakni mengenal Allahiyatillah, yakni keagungan Allah SWT. Kalau sudah seperti ini, yang muncul apa ya? Tentunya kita sudah sandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Kita sandarkan seluruh kepentingan kita pada Allah. Kita sandarkan seluruh masalah kita akan diselesaikan oleh Allah SWT. Jadi Bapak Allah, maka dengan mempunyai dalil bukti-bukti yang telah disebutkan tadi, kita akan mengenal keagungan Allah. Dari dalil-dalil tersebut tergambar bagaimana besarnya Allah dan bagaimana indahnya Allah. Betapa agungnya Allah, betapa maha cintanya Allah, betapa maha dahsyatnya Allah. Oke, dan tentunya dengan sifat-sifat yang oleh kita yang tertuang di dalam Asmaul Husna misalnya, atau asma wa sifatnya Allah SWT gitu ya, akan dapat dirasakan oleh kita, sehingga dengan mengenal bukti-bukti tadi kita akan dapat mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu ya Allah,
Coba kita perhatikan dalam surat Al-Hasr yang sering kita baca nggih. Jadi kita sering surat Al-Hasr, surat ke itu Al-Hasr itu 59 ayat juz 28 ya. Ini yang sering kita baca di akhir ayatnya ya. Ya ini biasanya kita para imam kita ya, untuk billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad gitu ya misalnya. Cuman ya di ayat 18-nya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaklah kalian melihat apa yang kita lakukan, dan bertakwalah dan bertakwalah Allah, innallaha khabirun bima ta'malun gitu ya. Kemudian diingatkan dengan satu kalimat, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ya, dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupakan diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang fasik. Ya baik. Kemudian di ayat ke-20-nya Allah ingatkan dengan satu perbandingan secara langsung ya, la yastawi ashabun nar ya, tidaklah sama para penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun ya. Para penghuni surga itu adalah orang yang memperoleh kemenangan. Oke baik. Kemudian itu saya dengan Al-Quran. Oke, saya ingin fokus di ayat ke-22, 23 dan 24. Kaitannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik. Jadi Allah di ayat ke-22-nya, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallah, dialah Allah, alladzi dzat la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah gitu ya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, itu Allah. Jadi kuncinya bagaimana kita keberadaan Allah tadi, kita mengetahui Allah adalah tiada Tuhan selain Dia, Dialah zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini terus kita kuatkan Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat ke-23-nya, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallah, dialah Allah, alladzi zat la ilaha illahu. Jadi tiada Tuhan selain Dia. Siapa? Al-Malik ya, yang Maha Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Sejahtera gitu ya, Al-Mu'min yang Maha menjaga keamanan, Al-Muhaimin yang Maha pemelihara keselamatan, kan ya? Al-Aziz yang Maha perkasa, Al-Jabbar yang Maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun gitu ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat terakhirnya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, Dialah Allah yang mengadakan, Dialah Allah yang membentuk rubah, Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ya, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Dan Dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu ya Allah, kalaupun kita sudah memiliki mengenal keagungan Allah, maka yang muncul mestinya kita akan menjadikan tauhidullah wahdah, mentauhidkan Allah yang Maha Satu. Artinya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ini akan tercapai kalau kita memahami ini semua. Kita akan jadikan seluruh aspek aktivitas kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat kita pasti diterima karena Allah. Tidur kita diterima karena Allah. Makan kita diterima karena Allah, ya. Bersenggama kita diterima karena Allah. Sehingga Allah, maka yang muncul adalah bagaimana kita akan mentauhidkan Allah saja. Sehingga semua dalil Bapak Ibu di atas menguatkan pandangan kita bahwa keagungan Allah begitu luar biasa dan dapat menundukkan kita di hadapan keagungan ini. Ya, wajjahtu wajhiya
lillati fataras samawati hanifan musliman wa ma'ana musyrikin. Ya sungguh wajahku aku hadapkan pada zat yang menguasai langit dan bumi dengan lurus tunduk, dan aku tidak mensekutukan Allah sedikit pun, gitu ya. Kemudian kita dapat merasakan langsung tauhidullah yang luar biasa, sehingga mentauhidkan Allah di dalam satu kesatuan pemikiran dan sikap itu akan mewujudkan kesatuan dalam fisik dan jamaah Islam. Salah lagi ya, jadi mentauhidkan Allah di dalam satu kesatuan antara pemikiran dan sikap itu akan mewujudkan kesatuan dalam fisik dan jamaah Islam, sehingga mentauhidkan Allah itu sebagai hasil dari mengenal Allah. Mentauhidkan Allah itu sebagai hasil dari kita mengenal Allah, akan pula meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan Islam akan kita dapatkan berangkat dari tauhid Allah ini. Jadi sehingga Bapak Ibu, solidaritas umat Islam akan terwujud ya. Umat Islam tidak akan terpecah belah lagi seperti yang saat ini sedang terjadi. Dengan cara apa? Dengan tauhidullah, dengan mengenal Allah. Sehingga Bapak Allah di dalam surat 21 ayat 92 disebutkan bahwa sesungguhnya agama ini adalah agama tauhid. Sesungguhnya agama ini adalah agama tauhid, adalah agama kamu semua, bahasa Allah. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Rasulullah menguatkan dalam hadis beliau bersabda, kami para nabi, bahasa Rasulullah, kami para nabi itu merupakan anak-anak dan dari satu anak, ya. Kami para nabi merupakan anak-anak dari satu anak, dan kami adalah satu, dan din kami adalah satu. Ini Rasulullah bersabda. Sehingga Bapak Allah, tentunya dengan mengenal ini kita akan semakin mengerucut gitu ya. Yang kita raih hanya ridha Allah, yang kita ingin tuju hanya Allah. Sehingga semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua bisa mendapatkan mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenarnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.